Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikan Satun Hasanah. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Dan adapun kelompok kami yaitu yang pertama Ikan Satun Hasanah, yang kedua Siap Zulfikar, yang ketiga Messi Triana Dewi, yang keempat Anggi Puspitasari, dan yang kelima Sofiul Fikri Yulianto. Materi yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Dari keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ejaan merupakan hal-hal mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu, juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Yang selanjutnya yaitu fungsi ejaan. Fungsi ejaan yaitu pertama landasan pembakuan tata bahasa, dan yang kedua landasan pembakuan kosakata dan peristilah. Ejaan memiliki tiga aspek sebagai berikut. 1. Aspek fonologi, yaitu ketentuan yang mengatur perlambangan fonem dengan huruf yang ada dalam bahasa Indonesia, serta pelafalan, pengakroniman, dan penyusunan abjad. Dan yang kedua, aspek morfologi, yaitu ketentuan yang mengatur pembentukan kata, pembelanggalan kata, dan penyesuaian kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia. 3. Aspek sintaksis, yaitu ketentuan yang mengatur penulisan dan pelafalan frase, klausa, dan kalimat. Satuan-satuan sintaksis itu dalam pelafalannya unsur subfragmental seperti intonasi, tekanan, dan jeda yang dalam ragam tulis perlu dilambangkan dengan tanda baca, misalnya tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Sejarah perkembangan ejaan dimulai dari yang pertama ejaan Van Ophuijsen, dan yang kedua ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan Melindo, dan yang terakhir ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya yang pertama, dia membaca buku. Dan yang kedua, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang selanjutnya yaitu penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Dan yang selanjutnya yaitu penulisan kata. Penulisan kata ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kata dasar, yang kedua kata turunan, dan yang ketiga kata ulang. Kata dasar berikut contohnya. Ibu percaya bahwa engkau tahu. Kata turunan berikut contohnya. Misal imbuhan, bergetar, dikelola, penatapan. Dan contoh kata ulang yaitu surat-surat kabar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.